Ya, puji Tuhan, selamat malam. Bertemu dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kabarnya baik-baik semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan sembah Tuhan pada saat malam hari ini. Kita rindu supaya pengurapan Tuhan mengalir atas kita. Dan kita mensyukuri untuk satu hari ini boleh berlangsung dengan baik. Semalaman juga kita sudah dilindungi oleh Tuhan dan kita bangun saat pagi ini. Pagi tadi ya. Nah, baru siang, sore, kemudian malam hari ini. Puji Tuhan untuk jeripaya kita sekalian pada seharian ini. Tentunya yang dikerjakan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan, kita akan berdoa pembukaan. Nah, saya tunjuk satu orang ini. Siapa ya? Di akun Pak Bilman nih siapa ini? Pak Bilman atau Ibu Sinta ini? Doa pembukaan. Dua-duanya Pak Gum ada. Oh iya, Pak Bilman Pak ya. Langsung aja Pak, silakan. Bukan Pak Gum, beli makan Pak Gum. Oh. Ya, oke Pak Sab saja Pak. Ya, silakan. Pak Sab akan doa pembukaan untuk kita. Dibuka ya. Belum bisa ya? Oke. Pak Bilman udah siap Pak? Oke, siap Pak Gum. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah yang memelihara hidup kami dari pagi, siang hingga malam ini pun kami Engkau sertai ya Tuhan. Kami bersyukur di saat ini kami umat-Mu yang telah Kau tebus dari segala dosa pelanggaran kami. Hari ini kami boleh berhimpun bersekutu di dalam Engkau. Sekalipun kami berhimpun di dalam persekutuan kami melalui Zoom, kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya campur tangan Tuhan memberkati kami atas setiap fasilitas yang kami gunakan, baik itu wifi dan kuota. Tuhan, daripadamu semuanya itu, biarlah setiap kami dapat menikmati persekutuan kami dalam Engkau. Doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang bijaksana, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu dan keberadaanmu bagi kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Berkati fasilitas yang kami gunakan saat ini. Sekalipun kami ya Tuhan berhimpun di dalam persekutuan kami, oleh karena nama-Mu kami bersekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir acara Zoom kami ini Tuhan, dalam persekutuan kami dalam Engkau. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Ibu Gembala akan memimpin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Tak pernah Kau lepas
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, amin Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa sekali lagi mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang bersamamu. Bapa bukan tenang bersamamu. Bapa, Mari kita yang ada di rumah-rumah, kita mau menyembah Tuhan. kami bersyukur, kami percaya ketenangan hanya ada dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Kinaralamaya sakarabaya sikinaralamaya su. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi hidup kami. Hanya Kaulah tempat kami mengadu, ya Kaulah sahabat kami yang begitu dekat dalam hidup kami. Dengan kepada siapakah kami berseru? Engkaulah Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan saat ini Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya.
sembah Tuhan, muliakan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada tempat yang paling nyaman selain kita datang di hadirat Tuhan. Apapun masalah kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan kadang-kadang izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya ada bukti iman, pengharapan, dan juga kasih kita kepada Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Jangan sia-siakan waktu, karena untuk mengikuti ini kita juga melakukannya tidak mudah. Mumpung kita masih bisa melakukannya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Nyata dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan yang sejati. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menasihati, Engkau yang menghibur dan menguatkan setiap kami, bawa kami untuk lebih setia. Terima kasih oh Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan kasih setiamu Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ajarkan kita tetap setia kepada Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, puji Tuhan kita memiliki seorang penolong yang luar biasa. Sehingga pada waktunya kita boleh sampai kepada titik sekali Yesus tetaplah Yesus. Mari nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, aku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita naikkan dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, olah segala-galanya Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara, saya kasih kesempatan secara pribadi berbicara kepada Tuhan, bangun komitmen yang baru untuk kita bisa berkata untuk lebih setia lagi kepada Tuhan.
sampai kita berkata bahwa sekali Yesus, hanyalah Yesus, tidak ada yang lain. Mari saya berikan waktu untuk kita sekalian berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan buat kami untuk bisa setia Tuhan, seperti Engkau yang setia Tuhan. Meskipun sulit tetapi pasti bisa Tuhan, karena kami memiliki penolong yang tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita, dan juga kita merasa bahwa Tuhan memang baik dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih baiknya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari dengan tulus katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Maka Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata selain ucapan syukur kami kepada Tuhan. Yang pertama, memang Tuhan sudah baik. Jikalau kami tidak menemukan kebaikan Tuhan, kami mengingat bagaimana kami adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan. Tetapi Engkau angkat kami, Tuhan. Engkau tebus kami di saat kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Meskipun keadaannya belum sebaik yang kami inginkan, tetapi kami ingin belajar hidup dari iman Tuhan. Apapun yang belum terjadi, kami mengimani, mengiyakan bahwa itu akan terjadi atas kami. Dan kami ucap syukur untuk apapun. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk jalan keluar, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami rindukan. Kami percaya Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini sebelum kami berdoa syafaat bersama-sama Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, supaya hamba-Mu diurapi untuk menyampaikannya, untuk menjadi berkat bagi kami semuanya. Tidak cuma yang mendengar, tetapi hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya, dengan istri pula akan diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat yang ada di udara yang akan menyerang kami, yang ingin menggodai kami, mengganggu kami melalui apapun, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami ingin supaya Tuhan memberikan pengajaran-Mu yang baru Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sehat semuanya ya. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan berbicara mengenai bersyukur atas pemulihan. Pembacaan Alkitab kita ada dalam Ezra pasal 6 ayat yang ke-17. Ezra pasal 6 ayat yang ke-17. Ya, saudara yang punya bahannya, kita akan baca sama-sama. Ezra 6 ayat 17, untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Puji Tuhan saudara sekalian, inilah pengorbanan yang diberikan oleh umat Tuhan yang menyadari, mensyukuri bahwa Tuhan memang sangat baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu buat kita sekalian adalah apa yang sudah kita investasikan untuk kerajaan Allah melalui gereja Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan kita. Jangan pernah kita berpikir itu adalah rugi, saudara. Saya percaya dan saya mendoakan supaya hati yang murah, hati yang bisa memberi, ingin memberi, yang awal-awalnya terpaksa hitung-hitungan, tetapi oleh karena Tuhan yang mengasihi dan bisa menuai berkat-berkat daripada Tuhan, kiranya lama-lama terbiasa dan terlatih. Sehingga muncullah di akhirnya itu ketika seorang tidak bisa memberikan, rasa tertuduh, rasa tidak enak hati. Bukan tidak enak kepada gembala atau panitia kegiatan, tetapi nggak enak sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Masa sih saya nggak mau kasih? Padahal bahasa Indonesia kita sangat bagus sudah. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, biarlah dengan membaca Ezra ini kita melihat bahwa itulah pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Renungan, setelah perjalanan panjang penuh tantangan, pembangunan kembali
bait suci akhirnya selesai. Saya kasih tahu saudara sekalian sedikit pengajaran buat kita sekalian bahwa bait suci itu juga banyak godaannya. Mau dibangun nanti nggak jadi lagi. Sudah dibangun separuh nggak jadi lagi. Karena banyak orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang memegang peran itu, saudara. Nah, setelah perjalanan panjang penuh dengan tantangan, saudara, berganti raja, nanti berganti kebijakan. Nah, kadang-kadang Nabi Tuhan sudah ada, umat Israel pengen membangun, rajanya nggak mau misalnya. Nah, pas waktunya seorang raja muncul dan dia mempersilahkan untuk membangun, minat dari umat nggak ada, begitu saudara. Jadi sampai betul-betul perjalanan yang panjang, akhirnya pembangunan bait suci itu selesai juga, ya. Respon pertama umat adalah bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi respon yang baik terhadap proyek yang ada adalah bersyukur. Saya pernah ceritakan tentang seorang yang bukan Kristen, yang dia bilang ke mamanya, "Mama," awalnya sungkan dia untuk ngomong ini, "kelenteng yang kita bangun itu dibakar sama massa." Dia takut. Tetapi mamanya luar biasa. "Nak, enggak apa-apa. Justru dengan dibakarnya rumah ibadah itu ada media lagi untuk buat orang mengamalkan segala kekuatan dananya untuk membangun lagi, Nak. Jadi enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengikhlaskan, kita sudah membangun." Nah, saudara sekalian, kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, kita merasa sekali bahwa setiap ada media yang harus ditangani, itu membuat kita menjadi media untuk saya melakukan sesuatu. Saya kasih gambaran analogi, saudara sekalian. Ketika saudara sekalian bergereja, semuanya oke. Semuanya ada. Dan bahkan mungkin ya, ini saya bikin yang nggak mungkin lah gitu loh. Istilah kata gembalanya kaya raya kemudian mengatakan semua jemaat mulai hari ini kita nggak ada persepuluhan, nggak ada kolekte, nggak ada dana apapun, semuanya saya support. Nah, rasanya pertama kali orang akan hore, wah ini baru pendeta yang benar nih, bisa memberkati kita sekalian. Saya bertanya saudara sekalian, di mata Tuhan yang paling beruntung siapa? Pastinya pendetanya, saudara. Karena di mata Tuhan itu yang dicatat siapa yang bermurah hati untuk memberikan itu. Jadi kalau seseorang mengajak untuk bersama-sama memberikan persepuluhan, kantong kolekte, uang kegiatan, ini bukan semata-mata untuk kepentingan yang ngomong, saudara, yang mengajak, bukan. Tetapi adalah kepentingan si pemberi sendiri. Nah, kalau kita misalnya tidak sayang kepada teman-teman kita, silakanlah engkau nggak memberi. Kalau engkau nggak diberkati, ya itu urusan kamu, kan begitu. Nah, jadi saudara sekalian, kita memberi di dalam wadah yang benar itu pasti Tuhan tidak akan tutup mata. Respon pertama umat bersyukur dan mempersembahkan korban. Nah, ucapan syukur selalu kepada pengorbanan, saudara sekalian. Jadi saya katakan bahwa ketika seseorang memberi dan masih nyaman-nyaman saja, sebenarnya itu belum memiliki nilai pengorbanan. Maaf kata ya saudara sekalian. Ku bawa korban syukur. Nah, korban syukur kadang-kadang syukurnya iya, tetapi korbannya kadang-kadang lupa, saudara. Makanya jangan kaget saudara sekalian, ketika kita memberikan sesuatu ada sakit di hati kita. Mungkin kita diomelin sebagai istri, diomelin suami. Sebagai suami diomelin sama istri. Sebagai orang tua kita diomelin sama anak-anak. Ada sakit, saudara. Tetapi tanda cinta kepada Tuhan adalah pengorbanan. Ya, adalah pengorbanan. Mereka tidak hanya merayakan keberhasilan fisik, tetapi juga mempersembahkan korban penghapus dosa,
menyadari pentingnya pemulihan rohani di balik pembangunan fisik. Umat Tuhan waktu itu menyadari bahwa pembangunan fisik penting diperjuangkan dari era per era, dari momen ke momen, dari pemimpin bangsa kepada pemimpin bangsa, diusahakan terus sampai ke generasi keberapa itu terus diusahakan karena memang dibutuhkan itu. Saya ingat juga ketika rumah Tuhan belum ada, bait Tuhan itu belum ada, Tuhan bilang bahwa Tuhan itu kayak nomadem begitu saudara. Jadi ada di mana-mana, berpindah-pindah begitu saudara. Nah ternyata Tuhan pun juga butuh satu tempat yang khusus sentral gitu loh, di mana Tuhan hadir di situ, di mana umat datang ke situ saudara. Saya percaya Tuhan bisa mendatangi umat dimanapun berada. Tetapi alangkah indahnya ketika umat itu bisa bersatu, berkumpul di satu tempat. Yang pertama adalah pengorbanan saudara sekalian. Dan saya percaya saudara yang datang ke ibadah banyak berkorban. Ya, mungkin gak bisa mobil masuk, motor bisa masuk, kasihan juga yang jalan kaki ya. Kadang-kadang banyak ranjau yang masuk ke kita itu. Dan begitu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan saudara sekalian. Tetapi kembali lagi, puji Tuhan, kita banyak korban lah untuk melakukan ibadah ini. Kalau kita nggak bisa kasih persembahan yang lain-lain, kita persembahan badan, korban fisik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kadang-kadang saya juga ternyuh, terharu lihat jemaat yang memang kadang-kadang lupa nggak bawa mantel atau jas hujan, tetapi mereka bersikeras untuk hadir. Sampai basah-basah beberapa kali kita pinjamkan ganti, ya udah ganti sajalah di sini. Yang penting hadir dulu. Tetapi kadang-kadang juga ada yang orang itu nggak peduli lah, biarinlah basah, sebentar lagi nyanyi-nyanyi, sorak-sorai juga akan kering begitu saudara. Dan itu adalah sebuah pengorbanan. Jadi saudara sekalian, di tempat secara fisik itu penting, tetapi pemulihan hati rohani itu mereka sadari itu penting waktu itu dengan cara mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Siapa yang merasa sudah ditebus boleh angkat tangan. Perhatikan bahwa korban yang mereka persembahkan melibatkan seluruh bangsa, mewakili seluruh 12 suku Israel. Ini menggambarkan kerinduan akan kesatuan, pemulihan total, dan hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan. Saya ulang, ini menggambarkan kerinduan akan kesatuan, pemulihan total, dan hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari saudara sekalian? Yang pertama, pemulihan sejati bukan hanya soal hal luar, tetapi dimulai dari dalam, dari hati yang bertobat dan menyembah. Jadi pemulihan sejati bukan hanya soal masalah luar, lip service, tetapi harus dimulai dari dalam, dari hati yang bertobat dan menyembah. Jadi kalau orang praktek-praktek tangan terulur atau kaki melangkah, itu masih luar saudara sekalian. Tetapi kalau diikuti dengan hati yang terdalam ini, oh itu luar biasa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya saudara. Saya sudah komit hari ini untuk tetap datang ke ibadah. Mau hujan kek, mau Car Free Day kek, terserah. Seperti saya katakan bahwa Car Free Day itu nantinya akan, ya kita lihat yang baiknya saja saudara sekalian. Dan puji Tuhan beberapa orang memang menyatakan ya itu baik. Nah kalaupun tidak baik saudara sekalian, saya katakan ya itu usaha kita saudara. Dalam artian kalau ibadah ya mudah, kemudian tidak ada yang menghalangi, nggak ada pengorbanannya, betul nggak? Tetapi dengan Car Free Day kita mesti cari-cari tempat, cari-cari waktu. Jadi kita pandang yang terbaik saja saudara sekalian. Saat Tuhan memulihkan dan memberkati, respon terbaik kita adalah mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur. Jadi korban yang terbaik adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan.
Doa syafaat dan ibadah kita hari ini juga adalah bentuk korban yang hidup, menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita mulai dengan doa, kemudian kita memuji Tuhan, ya kita tegur sapa nantinya, dan kita akan menutup dengan doa syafaat, doa berkat. Itu adalah sebuah pengorbanan. Saya percaya di rumah mungkin beberapa tempat ada gangguan juga mungkin ya. Tetapi itu adalah cara kita untuk, ya saya mau mencobalah 1 jam ini bisa enggak. Tetapi saya janji 10 malam nanti doa asumnya enggak terlalu lama, saudara. Jadi pujian penyembahan, kemudian renungan singkat, doa diwakili 1 orang saja, kemudian tutup, sudah begitu ya. Nah, isi doa kita adalah, Tuhan terima kasih atas pemulihan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat. Kita bersyukur untuk pemulihan daripada Tuhan. Jadi Tuhan pulihkan kita secara hati, secara badan kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan pulihkan komunikasi kita dengan keluarga, dengan orang lain, Tuhan juga pulihkan seluruhnya. Dan kita bersyukur untuk itu. Yang kedua, kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai korban syukur yang hidup dan kudus bagimu. Setelah kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, pulihkan hati kami, satukan umat-Mu, dan bangun kembali apa yang telah runtuh demi kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kita doakan kepada Tuhan, satu hal untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara sekalian, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Nanti saya mohon untuk Ibu Sinta ya Bu, merangkum semua Bu, doakan Indonesia, Jawa Barat, kemudian Jemaat S56. Nah, setelah itu saya akan menutup dengan doa berkat nantinya ya. Saya akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau kerjakan di dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun pasangan hidup, anak-anak kami, dan sebagai opa oma juga kepada cucu-cucu, anak menantu. Terima kasih semua datang daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi korban ucapan syukur yang hidup dan kudus bagimu. Supaya semasa kami masih hidup, masih bisa bernafas, masih punya talenta yang baik, fisik masih baik, masih bagus, masih kuat, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan hati kami, satukan umat-Mu, Jemaat GBS 56, para pengurus pelayan Tuhan dan juga gembala, supaya menyatu, dan kami serahkan Tuhan apapun yang pernah runtuh, yang perlu diperbaiki, kami serahkan di dalam restorasi oleh kuasa Roh Tuhan. Dan kami percaya di dalam kemuliaan nama Tuhan semuanya boleh terjadi. Terima kasih, dan biarlah malam hari ini sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi setiap hati kami. Kami sebentar akan berdoa syafaat, kiranya Tuhan akan memimpin kami, memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami bersyukur Bapa buat malam hari ini, di mana kami boleh Tuhan Yesus berdoa, mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah-Mu lewat udara Tuhan. Engkau tetap ada bagi kami Tuhan, dan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapa Gembala Sidang Tuhan. Firman yang hidup, yang mengubahkan pola pikir kami, yang memperbaharui cara pandang kami seperti yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, namun firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami dan bermakna dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan yang dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Dan pada malam hari ini pun kami hendak menaikkan doa-doa kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan bahwasanya Tuhan firman-Mu berkata, berserulah dan datang berdoa kepadaku, aku mendengar menjawab doa itu firman-Mu. Itulah sebabnya pada malam hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan itu
khususnya untuk sidang-Mu GBS 56 di mana kami Tuhan Yesus bersama-sama berhimpun beribadah ya Tuhan. Engkau memberkati sidang ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang membangun sidang-Mu dan alam maut tidak dapat mencalamnya ya Tuhan. Dan di dalam sidang-Mu ada gembala sidangnya Tuhan. Ibu gembala bahkan keluarga besar ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memilih mereka dan Engkau Allah tidak pernah salah pilih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan atas sidang-Mu ini, sampaikanlah atas hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan, supaya disampaikannya kepada kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami seluruh umat-Mu memindahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidangnya Tuhan, tetap kuat teguh hatinya untuk berdiri melayani Kau ya Tuhan, dan melayani umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang ada dalam sidang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama Tuhan, supaya hidup kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Khususnya untuk tim prestasi menjaga hidup mereka Tuhan, menjaga kedudukan dalam Tuhan, supaya Tuhan itu pada saat melayani Kau ya Tuhan, ya Tuhan hadirat-Mu turun ya Bapa. Berkatilah sidang-Mu ini, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, keluarga pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang miskin di antara umat-Mu ya Tuhan. Semua kami Tuhan akan diberkati oleh Tuhan karena kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanyalah pengajaran firman-Mu lewat sidang-Mu ini Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh kami hidupi dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang mungkin saat ini dalam pengobatan ya Tuhan. Bapak dokter hanyalah bisa mengobati. Kami tahu Engkau Allah, kami sampai penyembuh ya Tuhan. Engkau menambahkan iman kami Tuhan kepada yang sakit ya Tuhan, supaya sesuai dengan iman kami jadi kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap komisi diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus untuk hari Jumat ini ada BKS WKI ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Saat firman-Mu disampaikan, kuasa Tuhan dinyatakan Bapa. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang datang dalam nama Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, sidang-Mu sebagai Tuhan rumah kami boleh memberkati ya Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Depok ini Tuhan. Kota Depok ada hati-Mu ya Tuhan. Berkati wali kota Depok ya Tuhan. Pembangunan merata ya Tuhan Yesus. Biarlah seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di kota Depok diberkati oleh Tuhan. Para rasul-rasul Tuhan, para nabi-nabi-Mu, para gembala Tuhan. Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Berkati dan lindungi darah Yesus untuk bungkus mereka Tuhan. Melayani dengan kesungguhan hati ya Bapa. Supaya umat-Mu dibangun ya Tuhan. Supaya seluruh umat-Mu yang ada di kota Depok ini sampai kepada seluruh rencana panggilan-Mu. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bangsa Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Bangsa besar ya Tuhan Yesus. Engkau ada di bangsa kami ya Tuhan saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan hati-Mu Tuhan melihat bangsa kami berbelas kasihan ya Tuhan. Apapun yang mendorong Tuhan persatuan bangsa kami, ada Tuhan di dalamnya. Engkau campur tangan ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami terus berdoa sapa dan membela bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Engkau akan menolong semuanya Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami yang sudah terpilih sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Engkau yang mengangkat seorang pemimpin atas bangsa kami Tuhan, untuk melaksanakan kehendak-Mu atas bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai mereka ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya Bapa, Injil-Mu diberitakan di seluruh bangsa kami ini ya Tuhan. Segala makhluk akan mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan ya Bapa. Nama Tuhanlah ditinggikan di setiap gereja pelosok bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya untuk DKI Jakarta diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Tidak ada kerusuhan apapun ya Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, bahkan kota Depok ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau-lah ya Bapa yang mengontrol bangsa kami ya Tuhan. Kedaulatan-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Akan ada kebangunan rohani atas bangsa kami. Akan ada kegerakan rohani dalam gereja-gereja Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bahkan investor-investor di bangsa kami ya Tuhan, berani Tuhan Yesus untuk membuka lapangan kerja bagi Tuhan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan semuanya kepolisian, angkatan darat, angkatan laut Amin. ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus melaksanakan tugas dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia bangsa yang besar, tidak ada yang mengancam ya Tuhan, karena Amin. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan kepadamu. Kami akan melihat jawaban doa kami sempurna dan segera ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kami tidak izinkan segala kuasa Dalam nama kegelapan, Yesus. pembunuh udara, kuasa neraka yang menghancurkan bangsa kami. Kami ikat, kami hancurkan kuasamu dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Karena Yesus. firman Tuhan berkata segala nama yang Bapa disebut di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk dalam nama Amin. Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, lindungi sidangmu GBI Amin. dan kuat darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan Yesus sudah terhisap dalam sidangmu. Kembali Tuhan bersatu dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat dari Bapa, dari hambamu, Bapak Gembala Sidang, kepada kami semua umatmu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu malam hari ini. Istirahat dengan baik. Tidak ada gangguan roh jahat, tidak ada gangguan mimpi-mimpi buruk, tidak ada gangguan pencuri perampok, tidak ada gangguan apapun. Bencana alam dihindarkan dalam nama Yesus, dan seluruh aset Bapak Ibu Saudara di rumah maupun di tempat usaha aman dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Boleh buka kamera sebentar, saudara sekalian, udah selesai ini. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Bilman, Bu Sinta, Pak Sap, dan keluarga, Bu Sinaga, Bu Herma, Bu Marta, Bu Sarah, Pak D di belakang ya. Puji Tuhan. Yaitu terima kasih ya teman-teman semuanya. Doakan untuk hari Jumat, udah didoakan tadi BKSWKI, dan juga Sabtu Minggu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dadah semuanya ya, terima kasih. Selamat istirahat, Tuhan berkati. Shalom semuanya.